Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Berjumpa lagi dengan Bapak Siti Nugroho menemani kalian belajar. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selalu tetap semangat dalam belajar. Hari ini merupakan pertemuan ketiga, dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi menentukan isi teks deskripsi. Dan kali ini materi kita yaitu menelaah struktur teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak harap kalian persiapkan alat tulis dan perlengkapan buku lainnya. Simak materi yang Bapak sampaikan sehingga kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan dengan baik dan benar. Baiklah anak, selamat mengikuti pelajaran kita hari ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 bab 1 dengan tema teks deskripsi. Kali ini masuk pada pertemuan ketiga. Buku siswa yang kalian gunakan adalah buku siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Berkaitan dengan pembelajaran saat ini, pada pertemuan ketiga ini, kalian bisa buka buku di halaman 18. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya pada kalian untuk mengingat kembali materi pelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Satu saja pertanyaan Bapak. Apa saja perincian informasi pada teks deskripsi? Masih ingat? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Baiklah, kita cari jawabannya. Dalam menentukan perincian informasi pada teks deskripsi, ada 5 hal atau 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan topik utama. 2, menentukan rincian isi. 3, menentukan pola pengelompokan. 4, menentukan pengembangan isi. 5, menentukan serapan panca indera. Dan Bapak sampaikan, untuk pembelajaran sekarang ini, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menelaah struktur teks deskripsi. Artinya, kalian mampu menelaah struktur teks deskripsi. Materi pelajaran yang akan kita bahas pada saat ini adalah menelaah struktur teks deskripsi. Baiklah, Bapak sampaikan struktur teks deskripsi. Ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, penutup. Itu adalah struktur teks deskripsi. Sekarang Bapak akan jelaskan satu persatu. Identifikasi.
Maksudnya apa? Bagian yang berisi memperkenalkan nama objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Maksudnya adalah bagian yang berisi gambaran rinci dari objek yang digambarkan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Yang ketiga, penutup. Bagian yang berisi kesan umum yang didapatkan setelah melihat ke objek yang dideskripsikan. Untuk mengupas struktur teks deskripsi, kalian buka halaman 18. Contoh berkaitan dengan telaah struktur teks deskripsi. Satu teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Bagian identifikasinya yang mana kita telaah. Terus dari identifikasi itu cirinya apa? Kalian simak dan kalian perhatikan. Dari kalian memperhatikan nanti ada gambaran. Dan karena ini adalah sebuah contoh, di situ sudah ada penjelasannya. Ya, kalian simak. Bapak akan bacakan. Rumah Tongkonan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini, oleh karena arsitekturnya yang menarik. Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Memasuki Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Ini adalah termasuk bagian dari identifikasi. Cirinya apa? Disebutkan nama objek, lokasi, dan ada gambaran umum objek. Nama objeknya apa? Tongkonan. Lokasinya di mana? Nah, di situ disebutkan adalah di sebuah pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Itu merupakan bagian identifikasi. Gambaran umum ada beberapa di situ disebutkan di situ. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Itu merupakan satu dari gambaran umum. Berikutnya pada deskripsi bagian, ya, pada teks Rumah Tongkonan ini seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu perincian atau memperinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Nah, coba kalian perhatikan, ada enggak? Ada atau tidak? Ya, sesuai dengan telaah Rumah Tongkonan. Kalian simak. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik.
Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja, tanpa pernis dan pelitur. Kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu. Terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Ya, kalian perhatikan. Ya, ini merupakan deskripsi bagian. Nah, cirinya apa? Berisi apa? Cirinya berisi rinciannya, bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap rumah. Tadi kalau kalian simak, ya, di situ berkaitan dengan bahan kayu, ya, bahwa kayu yang digunakan untuk membangun rumah tongkonan itu kayu yang berkualitas juara, berkualitas sangat baik. Ya, terus ukiran rumah di situ disebutkan dihiasi dengan ukiran yang bermotifkan garis-garis lengkung yang harmonis. Ya, selain itu, hiasan atap rumah di situ disebutkan bahwa di atap rumah terdapat atau diberi tanduk kerbau. Berikutnya, untuk struktur teks deskripsi yang ketiga adalah penutup. Ya, cirinya berisi kesan umum. Kalian perhatikan, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai yang artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Itu bagian dari penutup dengan berisi kesan umum. Kesan umumnya seperti apa yang bisa ditangkap? Bahwa rumah tongkonan itu, ya, yang milik suku Toraja itu merupakan warisan budaya yang perlu dijaga, dan itu merupakan kekayaan budaya dari bangsa Indonesia. Bagaimana anak-anakku? Sampai di sini kalian paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak akan berikan pengantar dulu untuk kalian mengerjakan tugas. Bacalah teks deskripsi pesona Pantai Senggigi pada buku siswa halaman 12-15. Ya. Terus kalian telah dengan menjawab pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Ya, kalian mengacu ke contoh telaah rumah tongkonan tadi. Berarti kalian cari identifikasi di pesona Pantai Senggigi, atau kalian cari, ya, ciri-ciri identifikasi yang berada di teks deskripsi yang berjudul Pesona Pantai Senggigi. Yang nomor 2, apa ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Nah, tadi kan berupa rincian. Berarti kalian harus telaah
cari mana yang merupakan ciri deskripsi bagian. Yang ketiga, apa ciri bagian yang disebut penutup? Ini berarti kan kesan umum. Berarti kalian harus cari, telaah mana yang termasuk kesan umum. Berikutnya anak-anakku, nanti setelah kalian selesai mengerjakan latihan itu, sebagai sebuah kesimpulan dari pembelajaran kita, kalian buat mind mapping atau peta konsep, atau juga sering disebut dengan peta pikiran, berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Yang tadi sudah kita bahas, ada 3, identifikasi, deskripsi bagian, penutup. Bagian ini hanya merupakan contoh, bisa kalian berkreasi sendiri dengan bentuk sesuai yang kalian inginkan dan dikembangkan. Identifikasi tadi, cirinya apa saja, deskripsi bagian, cirinya apa saja, penutup, cirinya apa. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan cermat dan hasilnya maksimal, dan Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Bapak harap kalian tadi mengikuti pelajaran dengan baik. Dan kalian bisa mengerjakan tugas yang Bapak berikan juga dengan baik dan benar. Selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya, materinya adalah menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Demikian pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, dan jumpa lagi nanti pada pertemuan keempat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pukar Pintar.